Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjuti pengajian kita yaitu kitab Tanqihul Qaul, ya. Bab keutamaan iman. Ya, kitab Tanqihul Qaul karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fi daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, afdhalul iman anta alama anna allaha ma'aka haitsu ma kunta. Rasulullah bersabda, sebaik-baik iman adalah engkau mengetahui bahwa Allah selalu bersamamu di mana saja engkau berada. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ditinjau dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini ditinjau dari sifat Allah Al-A'zamu yang maha agung, Al-Jalilu yang maha mulia dan penuh keagungan, dan sifat Allah Al-Akbar yang maha besar, maka hadis dalam Tanqihul Qaul tentang keutamaan iman ini dapat dimaknai bahwa satu Al-A'zamu yang maha agung ini, pengertian Allah yang maha agung ini menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Allah yang tak terbatas meliputi segala sesuatu di alam semesta, ya. Jadi al-muhitu 'alal makhluqati bil azhar, ya. Menyadari bahwa Allah selalu bersamamu dimanapun, ini menunjukkan pengakuan akan keagungan Allah. Seorang mukmin dengan iman yang sempurna tidak hanya mengakui keagungan Allah secara lisan, tetapi juga meyakini dan merasakannya dalam hati, bahkan di setiap langkah hidupnya. Keagungan Allah tercermin dalam keyakinan bahwa Allah hadir tanpa batas ruang dan waktu, yang menunjukkan sifat Al-A'zamunya, ya. Yang kedua, Al-Jalilu yang maha mulia dan penuh keagungan, ya. Pengertian Allah memiliki sifat kemuliaan dan keagungan yang melampaui segala sesuatu. Jadi hadis ini mendorong seseorang memiliki kesadaran bahwa Allah tidak hanya melihat perbuatan, tetapi juga mengetahui isi hati. Hal ini mengajarkan seorang mukmin untuk menjaga kemuliaan akhlak dan keimanannya, karena keimanan ini mencerminkan kehormatan yang terinspirasi dari sifat Al-Jalilillah, ya, Al-Jalil,
ya, Al-Jalil, sifat Allah yang maha agung. Jadi dengan iman yang kuat, ya, seseorang akan bersikap mulia dalam tindakannya karena merasa berada di bawah pengawasan Allah yang maha mulia. Yang ketiga, Al-Akbar, yang maha besar. Jadi pengertian Allah adalah yang maha besar. Tidak ada sesuatu pun yang melebihi kebesaran Allah. Nah, ini artinya meyakini bahwa Allah selalu bersamamu di mana saja. Ya, haitsuma kunta, ini adalah pengakuan terhadap kebesaran Allah. Allah yang maha besar, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, selalu hadir untuk melindungi, mengawasi, dan memberi petunjuk. Jadi iman yang sempurna berarti menundukkan hati kepada kebesaran Allah, sehingga manusia merasa kecil di hadapan Allah. Nah, ini mendorong seseorang untuk menjalani hidup dengan penuh ketundukan dan ketawakalan kepada Allah yang maha besar. Walhasil hadis ini jika ditinjau dari sifat Al-A'zamu, Al-Jalilu, dan Al-Akbar, mengajarkan kesadaran akan keberadaan Allah yang selalu menyertai kita. Nah, kesadaran ini kemudian melahirkan tunduk, hormat, dan cinta yang mendalam kepada Allah. Ya, jadi seorang mukmin yang memahami sifat-sifat Allah ini akan senantiasa menjaga iman dan amalnya, mengakui kebesaran dan keagungan Allah, serta berusaha menjadi hamba yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah maqalah dari Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah yang saya rasa, yang saya pikir ini relevan dengan tema keutamaan iman dalam kitab Tanqihul Qaul. Maqalah ini mengajarkan kesadaran, ya, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ma taraka minal jahli syai'an man aroda ayyuhditha fil waqti ghairi ma azharahu, ya, azharahu Allahu fihi. Artinya mataroka minal jahli syai'an, artinya tidak ada kebodohan yang lebih besar daripada orang yang menginginkan sesuatu selain dari apa yang Allah tampakkan dalam waktu itu, ya. Jadi relevansi dengan tema keutamaan iman, satu, ya, kesadaran akan kehadiran Allah. Maqalah ini menekankan bahwa iman sejati adalah menerima apa yang telah Allah tetapkan dalam setiap waktu dan keadaan. Jadi hal ini selaras dengan keyakinan bahwa Allah selalu menyertai hambanya, ya, sebagaimana yang diajarkan dalam hadis, ya, Tanqihul Qaul. Ya, yang kedua, kebergantungan total kepada Allah, ya, menyadari bahwa Allah maha besar, ya, Al-Akbar. Seseorang harus menyerahkan segala urusan kepada Allah.
tidak ada kebutuhan ya untuk menginginkan selain apa yang telah ditentukan Allah dalam setiap momen kehidupan. Yang ketiga yaitu kedekatan dengan Allah ya. Makalah ini mengajarkan kepasrahan yang lahir dari iman mendalam ya. Keyakinan bahwa Allah yang Maha Agung Al-A'zamu menetapkan yang terbaik bagi setiap waktu akan membentuk ketenangan hati. Jadi yang keempat kemudian memuliakan keputusan Allah ya, dengan memahami sifat Allah ya, dengan memahami sifat Allah sebagai Al-Jalilu yang maha mulia. Nah, seorang mukmin akan merasa bahwa keputusan Allah dalam setiap waktu adalah yang paling mulia, sehingga ia tidak akan merasa gelisah dengan keadaan yang tidak sesuai keinginannya. Ya, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa makalah dari Al-Hikam ya, karya Syekh Ibnu Athaillah yang relevan dengan tema keutamaan iman ya, kesadaran akan Allah dan sifat-sifat Allah ya. Satu makalah tentang kebergantungan kepada Allah ya. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuksoni roja inda wujudi zalal ya. Salah satu tanda bergantung pada amal adalah berkurangnya harapan ketika terjadi kesalahan. Jadi makalah ini menegaskan bahwa iman sejati tidak hanya bertumpu pada amal ya, tetapi pada rahmat dan kebesaran Allah yang Al-Akbar ya, yang besar, yang maha besar. Jadi kesadaran ini menguatkan keyakinan bahwa Allah selalu menyertai dan memahami kelemahan hambanya. Yang kedua adalah makalah tentang keutamaan tunduk kepada Allah. Nah, yang kedua ini makalah tentang keutamaan tunduk kepada Allah ya. Ma man'aka illa liyu'tika wa ma akhar ya, anka ya, illa liyajuda alaika wa ma ibtalaka illa liyu'afika ya, liyu'afika ya. Jadi Allah tidak menahan sesuatu darimu ya. Ma mana'aka ya, tidak menahan, Allah tidak menahan sesuatu darimu illa kecuali ya, untuk apa? Untuk memberimu ya. Tidak menunda sesuatu darimu kecuali untuk melimpahkan karunia kepadamu. Tidak menahan, tidak menunda ya. Dan tidak mengujimu kecuali untuk menyembuhkanmu. Jadi di sini ada tidak menahan, tidak menunda, dan tidak mengujimu. Jadi kesadaran ini menguatkan iman bahwa setiap perbuatan Allah adalah wujud rahmat dan kebesarannya ya. Jadi hal ini selaras dengan sifat Al-Jalilu yang menunjukkan kebijaksanaan dan kemuliaan Allah
dalam menetapkan segala sesuatu. Yang ketiga adalah maqalah tentang kesadaran akan kehadiran Allah, ya. Yaitu maqalahnya ijtihaduka fima dumina laka, ya, wa taqsiruka fima talaba minka dalilun ala intibasil basirati minka. Jadi kesungguhanmu, ya, dalam mengejar sesuatu yang telah dijamin untukmu dan kelalaianmu dalam memenuhi kewajiban yang diminta darimu adalah tanda hilangnya pandangan batinmu. Artinya apa, ya? Jadi maqalah ini menegaskan pentingnya iman terhadap janji Allah, ya, iman kepada janji Allah, bahwa Allah selalu menyertai hambanya dengan sifat al-a'zamu, ya, sifat maha agung. Keyakinan bahwa rezeki telah dijamin menunjukkan iman yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Yang keempat adalah maqalah tentang tawakal kepada Allah, ya. Irtihaluka min sifah ila sifah, ayat dalilun ala intifa'i maradatika, ya, maradatika, wa irtihaluka minal wujudi ilallah dalilun ala wujudi himmatik, ya. Tadi, ya, pindahnya engkau dari satu sifat kepada sifat yang lain adalah tanda padamnya hawa nafsumu. Pindahnya engkau dari dunia kepada Allah adalah tanda ketinggian cita-citamu. Artinya apa, ya? Maqalah ini mengajarkan iman dan tawakal kepada Allah, bahwa seseorang harus meninggalkan ketergantungan pada dunia dan mengarahkan hatinya sepenuhnya kepada Allah yang maha besar. Artinya yang maha besar itu adalah al-akbar. Walhasil, jadi maqalah dalam Al-Hikam berulang kali menegaskan keutamaan iman yang sejati, yakni iman yang didasarkan pada kesadaran akan kebesaran Allah, kehadiran Allah yang selalu menyertai, dan kebijaksanaan Allah dalam segala hal. Hal ini mencerminkan sifat-sifat Allah, ya, seperti sifat Allah al-azamu, al-jalilu, dan al-akbar. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah, mari kita telaah maqalah pertama dari Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah secara lebih mendalam, ya. Min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsani raja'in 'inda wujudi zalal, ya.
Salah satu tanda bergantung pada amal adalah berkurangnya harapan ketika terjadi kesalahan. Yang pertama adalah definisi amal dan kebergantungan. Amal ya artinya segala perbuatan manusia ya, baik berupa badan ya seperti baik berupa ibadah seperti sholat, puasa ya, maupun kebaikan lainnya. Ini amal namanya ya. Kebergantungan itu apa ya? Dalam konteks makalah ini ya, bergantung pada amal berarti seseorang merasa bahwa amalnya menjadi satu-satunya penyebab ia mendapatkan rahmat atau keselamatan dari Allah. Itu ya. Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan bahwa amal manusia betapapun banyaknya tidak cukup untuk membeli ya, bahasanya itu membeli ya, membeli rahmat Allah. Rahmat dan ridho Allah hanya datang karena kemurahan Allah, bukan karena amal kita semata. Ya, itu seperti itu. Yang kedua adalah makna kekurangan harapan ya, nuksonir roja. Gitu. Yang pertama adalah amal ya, alal amal ya, nukson. Yang kedua adalah nuksonir roja, kekurangan harapan, itu artinya ya. Ketika seseorang terlalu bergantung pada amalnya, maka saat ia melakukan kesalahan atau azzalal, ia akan merasa putus asa ya. Nah, hal ini menunjukkan ketergantungannya bukan kepada Allah, tetapi kepada amal itu sendiri. Jadi orang yang bergantung kepada Allah akan selalu memiliki harapan, optimis ya, meskipun ia berbuat kesalahan, karena ia yakin rahmat Allah lebih luas daripada dosa-dosanya. Yang ketiga adalah kesalahan konsep kebergantungan pada amal. Ya, jadi amal yang dilakukan manusia seringkali tidak sempurna, penuh kekurangan dan bercampur dengan hawa nafsu. Oleh karena itu, bergantung sepenuhnya kepada amal adalah bentuk kelalaian terhadap sifat Allah yang maha pemurah al-jalilu dan yang maha besar al-akbar. Ketika seseorang hanya bergantung kepada amal, ia cenderung sombong dengan amalnya dan lupa bahwa Allah yang berhak memberi balasan ya. Jadi kalau boleh kita telaah ya, dalam perspektif iman ini, yaitu yang pertama adalah keterhubungan dengan Allah. Jadi keutamaan iman adalah menyadarkan diri sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada amal. Jadi Allah adalah Al-A'zamu, yang maha agung, dan rahmat Allah tidak terikat oleh jumlah atau kualitas amal manusia. Jadi orang yang beriman sejati akan memahami bahwa amal adalah bentuk penghambaan, sedangkan rahmat dan pengampunan
adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah harapan sebagai bagian dari iman. Ya. Jadi berharap kepada Allah adalah bagian penting dari iman. Ketika seseorang berbuat salah, ia tidak boleh putus asa, tetapi segera kembali kepada Allah. Ya, fafiru ilallah, dengan taubat dan harapan. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, ya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Surat Az-Zumar ayat 53. Yang ketiga adalah keseimbangan antara amal dan tawakal. Ya. Jadi meskipun rahmat Allah tidak bergantung kepada amal manusia, itu tidak berarti amal tidak penting. Ya. Jadi amal adalah jalan untuk menunjukkan kesungguhan seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi amal itu sendiri adalah alat atau thariqah atau jalan, ya. Namun ya, tawakal dan harapan tetap harus menjadi inti dari iman. Ya. Jadi kesalahan yang perlu dihindari bagi seorang salik, ya, orang yang menempuh perjalanan menuju Allah adalah yaitu satu, sombong dengan amal, ya, itu harus kita hindari itu, ya. Karena apa? Jadi ketika seseorang terlalu percaya diri dengan amalnya, ia rentan merasa lebih baik dari orang lain dan kehilangan sikap rendah hati, ya, tidak tawadhu. Ya, ini bertentangan dengan hakikat iman, ya, yang menuntut kesadaran akan kebesaran Allah, yaitu Al-Akbar. Yang kedua adalah putus asa karena kesalahan, ya. Jadi putus asa setelah berbuat kesalahan adalah tanda lemahnya iman, ya. Karena menunjukkan kurangnya keyakinan pada sifat Allah sebagai yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ya. Di sini ya Al-Jalilu, di sini ya sifat Allah Al-Jalilu ini, ya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah makalah ini mengajarkan keseimbangan antara amal dan harapan, ya. Jadi, seorang mukmin tidak boleh, ya, bersandar sepenuhnya pada amalnya, karena amal hanyalah sarana, alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harapan kepada rahmat Allah adalah inti dari iman. Karena hanya dengan rahmat Allah manusia dapat mencapai kebahagiaan sejati. Jadi pesan ini menegaskan bahwa Allah itu Al-Jalilu, ya, memuliakan hambanya dengan rahmat, bukan semata karena amal, ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar,
sehingga segala amal manusia tidak pernah cukup untuk menyamai kebesaran Allah. Ya. Allah al-a'zamu, Allah itu yang maha agung, sehingga rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya, itu. Kira-kira seperti itu pemahaman sementara. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Tafakum bihadza ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.